Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairuz zad wa amarna an tazawwada bihal yaumil ma'ad. La ilaha illallah waliyyul muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu akbarul jawadil karim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mawsufu bil khuluqil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini wa habbataka wa ma'rifatak. Kehadapan para ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansur Suryalaya, khususnya guru agung kita semuanya, pengusaha bahas Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para alim ulama, para wakil talqin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat di seluruh dunia yang hadir pada kajian siang hari ini, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan yang sempurna, dilimpahkan rezeki yang halal, yang penuh barokah, untuk bisa melaksanakan istiqomah mengikuti amaliyah mursyid kita pengusaha bahas. Amin. Sekali lagi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan pada siang hari ini sampai detik hari ini, sehingga kita semuanya bisa berkumpul di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah memastikan bahwa Allah telah meridhoi Islam menjadi agama kita. Dan karenanya Nabi Muhammad sebagai pembawa agama Islam mempunyai tugas yang berat yang dimiliki, yang diemban oleh beliau. Nabi Muhammad sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, mempunyai dua hal yang utama. Yang pertama adalah visi terhadap keislaman. Allah menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 107 dikatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus kamu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ini visi daripada kenabian atau kerasulan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang kedua yaitu menjadi misi seorang nabi, misi seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dikatakan dalam hadisnya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bahwa tidaklah kemudian aku diutus kepada kamu semuanya kecuali untuk kemudian menyempurnakan akhlak manusia. Dan Allah tegaskan dalam surat Al-Qamar ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dari visi dan misi tersebut
kita bisa mempelajari dengan tema kita pada bulan ini, yakni Ramadan 1. Izinkan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang puasa dan pendidikan karakter. Di dalam ibadah Ramadan 1, di dalam ibadah saum atau ibadah siam ini, merujuk kepada visi dan misi Rasul tadi, kita bisa mengambil pelajaran yang luar biasa. Bahwa banyak sekali value, banyak sekali nilai-nilai yang diajarkan dalam ibadah Ramadan, dalam ibadah siam ini. Setidaknya ada 5 karakter yang utama, atau kita sebut saja 5 karakter bintang yang dikandung dalam ibadah puasa. Sebelum membahas 5 bintang tersebut, 5 karakter tersebut, mari kita ingat kembali, kita ulang kembali arti dari kata puasa. Lughatan secara bahasa, as-saumu bermakna al-imsak. Puasa bermakna menahan. Istilahan menahan di sini adalah al-imsak di sini adalah menahan segala sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa. Sesuatu yang biasa dibolehkan menjadi tidak boleh. Sesuatu yang biasa kita mafhum melaksanakannya menjadi tidak mafhum. Dan disinilah kemudian kita dituntut untuk terbiasa menahan nafsu kita. Mana yang lain dari kata asyam atau as-saumu adalah junnatun. Junnatun artinya adalah dinding atau tameng, yaitu tameng diri kita terhadap nafsu-nafsu yang bisa membatalkan puasa. Karena itulah kemudian kita semuanya bisa memahami dari para perkataan atau pendapat para ulama mengenai value yang dikandung dalam ibadah puasa. Tadi saya sebutkan bahwa setidaknya ada 5 karakter, 5 karakter bintang yang bisa kita pelajari dari puasa. Karakter yang pertama adalah sabar. Puasa mengajarkan kepada kita semuanya untuk bersikap sabar. Sabar yang pertama adalah sabar terhadap perintah Allah. Sabar dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Sabar di sini, perintah yang dimaksudkan oleh Allah dalam ibadah Ramadan adalah menahan diri kita dari makan dan minum secara sengaja di siang hari. Dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, di sini kita diminta untuk bersabar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita flashback di masa kecil kita. Bagaimana kita tersiksanya menahan haus yang luar biasa di siang hari. Betapa kita luar biasanya di waktu kecil berusaha untuk menahan lapar dari pagi sampai maghrib. Dan kita merengek luar biasa kepada orang tua kita untuk bisa berbuka di siang hari. Dan disinilah kemudian makna atau value yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita yang sedang belajar untuk memaknai perintah Allah berpuasa di bulan Ramadan 1. Kesabaran yang luar biasa inilah yang kemudian yang nantinya akan memberikan kita satu petunjuk kepada Allah bahwa kita akan diminta oleh Allah untuk selalu sabar dalam kondisi apapun. Sabar yang dimaksud adalah sabar terhadap perintah Allah, dan sabar yang kedua adalah perintah menjauhi larangan-larangan Allah. Disinilah kemudian pendidikan yang utama dalam ibadah puasa. Bagaimana kita semuanya diminta oleh Allah untuk selalu bersabar, mengikuti, melaksanakan perintah-perintah Allah dalam kondisi apapun. Dalam kondisi fisik
dalam kondisi fisik yang sedang fit atau yang sedang sehat atau dalam kondisi yang sedang lemah fisik kita, kita diminta oleh Allah untuk terus menjalankan ibadah-ibadah sesuai dengan aturan yang dimaksudkan oleh Allah. Inilah makna atau value yang pertama yang dikandung dalam ibadah Ramadan. Oleh karenanya ibadah ini sangat manjur, sangat bisa diandalkan untuk melatih anak-anak kita, khususnya anak-anak kita yang belum balik, untuk kemudian bisa menanamkan karakter sabar dalam dirinya. Dan tentunya bagi orang dewasa, di sini adalah kesabaran untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan tetap istiqomah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunnah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Karakter bintang yang kedua yang dikandung dalam ibadah Ramadan adalah karakter jujur. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ibadah puasa ini menanamkan karakter jujur dalam diri kita? Menanamkan karakter yang kita semuanya bisa melihat bahwa karakter jujur ini adalah karakter yang bisa diandalkan oleh setiap muslim dimanapun dia berada. Karakter jujur ini yang dilatih dalam puasa, kita bisa cek kembali. Apakah kita semuanya mencuri 1 detik dari waktu diharamkannya kita makan dan minum di siang hari? Siapa yang berani mencoba untuk kemudian mencuri waktu walaupun 1 detik saja untuk kemudian bersembunyi dari hadapan manusia untuk berbuka puasa secara sembunyi-sembunyi? Apakah ada yang berani untuk melakukannya? Apakah ada yang berani mencoba sambil menyelam minum air, sambil kumur-kumur kita melaksanakan wudhu, kemudian ada setetes atau beberapa sese air yang ada dari wudhu tersebut kemudian kita telan, padahal kita dalam keadaan berpuasa. Disinilah kemudian kejujuran kita diuji. Disinilah kemudian kita semuanya dilatih untuk terus jujur, minimal dalam 30 hari ke depan. Selama bulan Ramadan ini, kejujuran itu dilatih dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jujur dari tidak mencuri, berbuka puasa di siang hari yang haram hukumnya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kejujuran mempunyai nilai yang sangat tinggi, baik di dunia kerja maupun dalam dunia kita sehari-hari. Karenanya Allah melatih kita semuanya untuk terus berlaku jujur dalam keadaan apapun, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Karena kejujuran ini adalah value, kejujuran ini adalah karakter mulia yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Karena kejujuran inilah yang kemudian yang selalu dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan tentunya kita semuanya bisa menyaksikan bagaimana karakter yang dimiliki oleh mursyid kita, oleh guru kita, itu tercermin dalam keseharian beliau. Betapa sabarnya guru kita, betapa sabarnya Pangarsa Abah Aos menghadapi segala kondisi murid-muridnya. Dan betapa jujurnya Pangarsa Abah Aos dalam kesehariannya beliau, baik secara perkataan maupun perbuatan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, karakter bintang yang ketiga yang ditanamkan Allah dalam ibadah Ramadan adalah karakter menghormati orang lain atau respect kepada orang lain. Bahwa kita dilatih oleh Nabi kita
dalam ibadah Ramadan ini, dalam ibadah puasa ini, untuk selalu menghormati orang lain, terutama menghormati orang-orang yang berbeda agamanya dengan kita, orang yang berbeda kepercayaannya dengan kita, dan tentunya mereka yang tidak berbuka, dan tentunya mereka yang tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Karena non-muslim tidak punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa, dan disinilah kemudian kita diminta untuk respect, diminta untuk menghormati orang tersebut. Respect inilah yang kemudian akan menjadi salah satu benang merah untuk kemudian terjadinya perdamaian secara manusiawi di antara kita semuanya. Hubungan muamalah kita dengan orang yang berbeda kepercayaan dengan kita, itu ditanamkan dengan toleransi dan respect atau menghormati orang lain. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, respect inilah, menghormati inilah yang juga dicontohkan oleh guru kita. Bagaimana guru kita menghormati tamu-tamu dari negara yang lain, tamu-tamu asing yang datang ke Sinarasa, yang berkunjung kepada beliau, beliau sangat menghormati mereka, mengagungkan tamu, dan itulah yang sepatutnya kita tiru dari guru kita. Bahwa pengusaha Abaos tidak pernah membeda-bedakan antara umat yang satu dengan umat yang lain dalam hal muamalah. Dan tentunya kita bisa lihat bahwa perbedaan ini adalah sesuatu yang menjadi SOP kita. Menghormati sesama ini adalah sebuah perilaku yang dicontohkan oleh guru kita, dan itu tersirat dalam tanbih kita. Bahwa kita diwajibkan untuk saling menghormati terhadap makhluk yang lain. Jangankan terhadap manusia, terhadap selain manusia pun kita wajib untuk menghormati orang lain. Dan disinilah kemudian respect ini atau menghormati orang lain inilah yang ditanamkan dalam ibadah saum, di mana kita semuanya kemudian harus juga ikut menanamkan karakter bintang ini dalam diri kita, supaya kita semuanya bisa berdampingan hidup dengan orang lain. Bagaimana ikhwan-ikhwan TKN Suryalaya ini bisa hidup berdampingan dengan orang lain, bisa saling menghormati dengan orang lain, karena sesungguhnya kita memiliki tanbih sebagai pegangan kita untuk bermuamalah dengan orang lain. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, dan yang terakhir dari 5 karakter bintang yang ditanamkan dalam ibadah Ramadan adalah rajin. Pengarsa Abaos menjelaskan dalam kitabnya, kata rajin ini adalah penjelasan daripada huruf terakhir dalam bulan Ramadan. Dikatakan bahwa dalam kitab Abah, wa amma nunu fi hadha syahri nasyatun. Adapun huruf nun di dalam bulan ini, dalam bulan Ramadan, bermakna an-nasyatu. An-nasyatu hunna didul kaslani. An-nasyatu huwa sifatul mu'minu fil ibadati wal kaslani al munafiqu fiha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, karakter bintang ternyata ditanamkan atau ditulis pengarsa Abaos sebagai sebuah karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yang wajib dimiliki oleh setiap ikhwan TKN Suryalaya. Allah menjelaskan dalam huruf nun dalam bulan Ramadan ini adalah an-nasyatu. An-nasyatu itu adalah didul kaslan, lawan kata dari kaslan. Kaslan itu adalah sifat malas.
An-nasyatu bisa diartikan adalah sifat rajin atau giat atau riang atau lawan daripada bermalas-malasan. Dan inilah yang diamanahkan oleh Pangurusa Abaos, bahwa orang yang sedang berpuasa itu walaupun badannya lemes, walaupun dari pagi sampai sore belum makan, itu diamanahkan oleh Pangurusa Abaos untuk melawan kemalasannya, untuk memiliki sifat nasyatu, yaitu rajin atau giat bekerja, menghindari bermalas-malasan. Ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah, secara jauh Abah menjelaskan bahwa nasyatu di sini adalah, atau lawan kaslan di sini, lawan dari malas di sini adalah ciri-ciri ikhwan, akhwat TKN Suryalaya yang menjauhi dari sifat malas yang dimaksud adalah dia rajin melaksanakan zikir jaharnya. Melaksanakan zikir jahar di atas rata-rata, apalagi di bulan Ramadan ini, akan memberikan buah yang luar biasa, yakni adalah nasyatu fil ibadati wal amalis salihat. Abah mengatakan bahwa orang yang rajin melaksanakan zikir jahar itu akan membuahkan sebuah hasil yang luar biasa, yaitu adalah sifat rajin dalam melaksanakan semua ibadah yang wajib, dan ibadah-ibadah yang sunnah pun itu akan ikut-ikutan terbawa. Oleh karenanya Allah memberikan ilham kepada Pangurusa Abaos memasukkan sifat atau sifat karakter bintang yang kelima ini, sifat rajin ini dalam kitab beliau. An-nasyatu atau didul kaslan ini menjadi parameter untuk kita semuanya, bahwa kita diminta oleh Abah untuk selalu melaksanakan zikir jaharnya sebagai standar kerajinan kita sebagai seorang murid di hadapan seorang gurunya. Oleh karena itu, yang dimaksudkan oleh Abah di sini adalah bahwa ibadah-ibadah sholat yang wajib, yang sunnah, itu adalah sesuatu yang sifatnya adalah standar biasa. Tapi kalau ingin mendapatkan standar yang luar biasa, murid yang di atas rata-rata, persyaratan utama yang dimaksudkan oleh Abah di sini, nasyat di sini, rajin di sini adalah murid yang selalu melaksanakan zikir jahar di atas rata-rata, yang nantinya akibat atau efek daripada zikir jahar ini adalah rajin atau ringannya melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, dan ringannya melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Abah katakan dalam kitab ini bahwa zikir jahar yang dimaksud adalah dawamnya melaksanakan zikir jahar ba'da sholat mafrudat dan kesempatan yang lainnya. Istiqomahnya melaksanakan zikir jahar ba'da sholat mafrudat, setelah sholat yang diwajibkan, sholat yang 5 waktu, ini adalah untuk standar kerajinan seorang ikhwan di hadapan mursyid. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan 1 ini, kita diberikan kesempatan oleh Pangurusa Abah Aos, dikuatkan oleh Pangurusa Abah Aos, supaya kita semuanya mempunyai karakter bintang, khususnya bintang yang kelima atau karakter yang kelima, yaitu karakter rajin, karakter giat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, yang itu semuanya kuncinya adalah di zikir jahar. Dan mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan tahun ini disampaikan oleh guru kita, ditanamkanlah sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh guru kita untuk menghiasi diri kita semuanya dengan perhiasan akhlak mursyid kita, di mana setidaknya ada 5 akhlak yang dimiliki oleh mursyid kita, 5 akhlak yang dimiliki oleh Pangurusa Abah Aos, dan akhlak tersebut kemudian nempel kepada kita, yakni karakter sabar,
karakter jujur, karakter respect, karakter peduli, dan karakter rajin yang menjadi karakter bintang untuk kita semuanya sebagai hasil daripada kerja keras kita dalam melaksanakan zikir jahar sebagaimana amanah daripada guru kita semuanya setelah kita semuanya ditalkin zikir oleh guru kita. Dan mudah-mudahan kita selalu didoakan oleh guru kita. Kita adalah sebagai murid-murid yang selalu diakui oleh guru kita, sehingga kita semuanya dengan ibadah Ramadan ini dijadikan oleh guru kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya semuanya datang dari Allah, salah dari saya semata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.